Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, merahmati kita, dan memberi kita keberkahan dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, khususnya nikmat iman. Bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa, sehingga tiada satupun orang yang beriman kecuali akan merasakan kebahagiaannya. Dan itu kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang majazi atau kebahagiaan yang sifatnya sementara, tidak. Orang beriman akan mendapatkan kebahagiaan bagaimanapun kondisi dirinya. Nabi SAW sendiri yang sudah mengatakan bahwasanya ajaban di amril mu'min idza asab kullu amruhu khair. Sungguh menakjubkan perkara yang terjadi pada orang-orang mukmin. Ya, in asabahu dharra sabar wa huwa khairun lahu wa in asabathu dharra syakara wa huwa khairun lahu. Jika dia ditimpa keburukan, maka dia bersabar, dia pun mendapatkan kebaikan dari sabarnya. Jika dia ditimpa kebaikan, dia pun bersyukur, dan itu kebaikan bagi dirinya. Maka kebahagiaan selalu meliputi diri seorang mukmin. Maka dalam ayat Al-Quran kita dapati bahwasanya mereka itu digambarkan seperti orang-orang yang seperti tidak membutuhkan apapun dalam hidupnya. Karena dibalik pandangan orang hidupnya yang penuh dengan kesulitan, namun senyum tak pernah lepas dari dirinya. Wajah yang penuh kebahagiaan tidak pernah lepas dari dirinya. Bagaimana tidak? Dia selalu bersanding dengan yang maha kuasa. Dia selalu dilindungi oleh yang maha kuasa. Dia selalu mendapatkan apapun yang diinginkan dari yang maha luas rezekinya. Dan dia mengharapkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan ada bersama orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman namun masih juga belum merasakan kebahagiaan, coba diperbaiki lagi imannya. Mudah-mudahan ya seperti dulu para sahabat, tidak ada satupun yang bisa merenggut kebahagiaan, kenyamanan yang mereka dapati. Sehingga walaupun mereka disiksa, walaupun mereka diambil hartanya, walaupun mereka harus berkorban nyawa, berkorban waktu, tenaga, pikiran, itu semua tidak menghilangkan kebahagiaan pada diri mereka. Karena ketenangan hati sudah benar-benar ada pada dirinya. Wajada halawatal iman. Mereka sudah mendapatkan manisnya iman. Nah, mudah-mudahan ini yang terus kita gali pada diri kita. Ini yang kita gali untuk perkuat hati kita agar beriman kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya makna takwa. Saat itu kita raih, saat itu kita dapatkan, maka tak ada satu pun yang akan bisa mengambil kebahagiaan dari diri kita. Maka seperti dikatakan oleh para salaf bahwasanya seandainya para raja itu tahu, mengetahui apa yang didapati oleh hati orang-orang yang beriman, niscaya mereka akan cemburu. Niscaya mereka akan berusaha mengambilnya walaupun harus mengorbankan atau memberikan semua pun apa yang mereka miliki. Karena itulah yang dicari, kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang seolah-olah bahagia, ya, hanya fata morgana sementara saja. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jemaah, kita patut bersyukur diberikan iman oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita pupuk, tinggal kita perbaiki, tinggal kita sirami dengan ilmu, kita sirami dengan amal, dengan berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Maka yakinlah kebahagiaan itu tak ada satupun yang bisa merasakannya kecuali orangnya sendiri yang sudah merasakan manisnya iman. Maka perlu bagi kita untuk terus memperbaiki hati kita, terus untuk memupuk hati kita dalam rangka menguatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih melanjutkan muqaddimah nih ya, do pertemuan keberapa nih, kelima dulu ya. Kita masih di muqaddimahnya. Jadi di beberapa pertemuan kita sudah bahas pertama kemarin tentang
ciri-ciri hati yang sehat ya. Baru pekan lalu kita masuk ke 5 poin tentang ciri-ciri hati yang sakit. Nah, di mana jika hati yang sakit itu adalah hati yang tidak lagi merasakan luka dari maksiat yang ia lakukan ya. Kemudian yang kedua, dia sudah bahkan menikmati perbuatan maksiat. Lalu yang ketiga kita bahas bahwasanya suka kepada hal-hal yang nilainya rendah dibandingkan dengan memilih sesuatu yang nilainya lebih tinggi ya, amalan ya, ibadah kepada Allah Ta'ala. Lalu yang keempat, bahwasanya hati yang sakit itu hati yang merasa sempit terhadap perkara yang hak ya, merasa sempit, merasa kesulitan. Lalu yang kelima adalah mereka resah ya, dekat dengan orang-orang soleh. Justru mereka lebih senang dekat dengan orang-orang yang buruk ya gitu ya. Nah, kita akan masuk ke poin yang keenam. Ya, poin yang keenam menandakan hati yang sakit adalah qabuluhu syubhah wa ta'atsuruhu biha wa hubbuhu lil jadli wa azufuhu an qiraatil Qur'an. Hati yang sakit itu suka terhadap perkara-perkara yang syubhat. Ya, suka dengan perkara-perkara yang syubhat, suka berbantah-bantahan dan malas membaca Al-Quran. Ini sudah satu paket ini. Sepaket itu. Kalau orang sudah hobinya syubhat, maka antum akan dapati hobinya suka debat. Kalau orangnya sudah suka debat, tengoklah berapa hari dia bisa baca Al-Quran dalam sehari. Ini seperti sudah sepaket. Maka perbaiki salah satunya, insya Allah Anda dapatkan yang lainnya. Banyak baca Al-Quran, insya Allah hati Anda lembut. Hati Anda lembut, tidak suka kepada perkara syubhat. Anda nggak suka perkara syubhat, Anda akan jauhi suka berbantah-bantahan. Nah begitu ya kira-kira. Nah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syubhat itu adalah perkara yang samar ya, samar. Perkara yang kita tidak bisa mendudukkan ini di posisi halal ataupun di posisi haram. Kita ingat salah satu hadis yang di dalam salah satu hadisnya Arba'in An-Nawawiyah. Di sana Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram pun jelas. Namun akan ada perkara di antara keduanya yang syubhat, enggak jelas apakah halal atau haram, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Artinya apa? Ada syubhat ini yang sifatnya nisbi ya, sifatnya orang per orang. Maksudnya apa? Dia nggak tahu menghadapi satu kejadian atau ingin melakukan satu perbuatan, dia nggak tahu ini termasuk yang diperintahkan, termasuk yang dibolehkan, termasuk yang dihalalkan, atau yang tidak dibolehkan. Ya, saat itu bagi dirinya itu syubhat. Walaupun sebenarnya bagi orang lain yang sudah punya ilmunya, udah nggak syubhat, udah jelas itu. Ini hukumnya begini, dalilnya begini. Ini halal, ini haram, dalilnya begini. Nah, jadi ada yang syubhat di satu orang, belum tentu syubhat di orang yang lainnya. Nah, iya, maka semakin orang berilmu, tingkat syubhatnya semakin sedikit. Gitu. Semakin dia mendalami ilmu agama, semakin dia tahu kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka secara bertahap dia akan mengurangi hal-hal yang syubhat pada dirinya. Sehingga ketika mengucapkan sesuatu, mengamalkan sesuatu, menghadapi satu kejadian, langsung dia bisa buat kesimpulan ini halalkah atau haramkah. Bukan lagi bingung kan gitu, bukan lagi bingung. Nah, itu maksudnya dari sisi syubhat seperti itu. Namun ada juga perkara yang memang syubhat. Contohnya apa? Perkara-perkara yang menjadi khilaf para ulama. Gitu, khilafnya para ulama. Ulama ini berpandangan ini begini hukumnya. Ulama ini begini pandangan hukumnya. Jadi berbeda-beda. Kalau kita kenal itu adalah hal-hal yang khilafiyat ya. Khususnya ini dalam masalah-masalah fikih. Nah, ini masuk dalam perkara yang syubhat. Walaupun bagi ahlinya yang sudah duduk bagi mereka perkara itu, sudah dia teliti ayat dan hadisnya dan bagaimana kejadiannya, bagi mereka sudah tidak syubhat lagi. Dia sudah sampai kepada yakin. Saya yakin dengan pendapat yang begini. Saya yakin dengan apakah ini halal ataupun haram. Begitu. Ya. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada orang yang hobinya dengan perkara syubhat. Sehingga
bukannya mendudukkan diri dahulu dengan perkara yang halal, yang haram mana, yang halal mana, yang haram mana, justru malah suka mengulik perkara-perkara yang syubhat. Ya kan? Kalau udah perkara syubhat, namanya sama-sama nggak tahu. Misalnya ada dua orang berkumpul, A dengan si B, sama-sama cekak ilmunya. Lalu membahas satu perkara yang mereka berdua belum duduk tentang perkara itu. Apa yang terjadi? Jidal. Ya kan? Bantah-bantahan. Oh enggak, menurutku kayak gini. Enak aja kau bilang kayak gitu. Oh enggak lah, menurutku kayak gini. Kau apa pula pendapatmu kayak begitu? Bantah-bantahan. Tahap apa ujungnya juga nggak tahu kan gitu. Remis ya. Nggak tahu gitu kan. Karena dalilnya nggak ada gitu. Yang satu nggak tahu dalilnya, yang satu juga nggak tahu dalilnya. Logika jadi hajar kan gitu. Orang kalau sudah hobi berbantah-bantahan, hobi berdebat, biasanya ya, kita nggak tuduhkan pasti ya, tapi biasanya malas baca Quran itu. Karena hatinya udah keras. Hatinya sudah keras. Nah, dengan dia membaca Al-Quran itu akan melembutkan hatinya. Nah ini makanya itu yang perlu diperhatikan. Kalau hati itu suka sekali mengulik perkara-perkara yang syubhat, sementara masih banyak perkara-perkara yang jelas yang bisa dia pelajari, dia baca, dia cerna. Tapi kok kenapa justru malah perkara-perkara syubhat? Apalagi berbicara kepada orang, baik melalui medsos kah atau jumpa langsung kah, sekali duduk langsung. Gimana menurut kau kalau aku sampai ke bulan, aku salatnya madhab mana? Kan gitu. Langsung ke perkara-perkara yang aneh gitu kan. Kau ke bulan, sholatnya madhab mana? Nanti gini aja, kalau kau udah sampai ke bulan, telepon aku. Biar ku arahkan gimana arah sholat gue. Iya. Hal-hal yang aneh-aneh gitu kan, baru duduk. Apa langkah lebih baiknya kita duduk itu dengan perkara-perkara yang sama-sama kita tahu. Gini loh, kemarin saya menghadapi hal-hal seperti ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar dari Ustadz, kita sudah baca bukunya sama-sama, begini perkaranya. Hikmahnya begini loh, ternyata bla 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 bla. Kan enak gitu kan. Udah sama-sama tahu, kita tinggal mengambil hikmahnya, tinggal memperkuat lagi tentang perkara yang sudah Allah Ta'ala tetapkan tersebut. Dibandingkan kita bahas sesuatu yang sama-sama kita nggak ngerti gitu kan. Sama-sama kita nggak ngerti gitu kan. Aneh gitu kan. Kayak kemarin tentang apa lah, masalah waktu virus ya kan, virus corona itu kan. Dokter bukan, ahli agama bukan, ya kan, orang-orang yang peneliti masalah kuman pun bukan, ribut masalah corona, masalah virus ya, virus apa namanya itu virusnya, virus COVID-nya itu kan, membahas virus. Ente siapa? Ente dokter bukan, ahli medis bukan, kemudian ahli tenaga dalam farmasi bukan, itu kan, ustadz juga bukan ya. Lalu yang ente debatkan apa kan gitu? Bahas tentang virus COVID tapi itu nggak ahlinya di situ. Itu sama saja seperti apa, hewan apa itu yang cari ekornya mutar-mutar nggak siap-siap kan jadinya. Ya begitu gitu kan. Kita membahas sesuatu yang bukan kita di bidangnya seperti itu. Ya alangkah halnya kita bahas udah, kalau sama-sama pedagang bahas masalah dagangan kita aja. Ya kan, kalau kita pedagang kopi bahas kopi nih, gimana nyelesain kopi gitu. Kemarin baru ngaji dibahas lagi tentang apa yang kita bahas di kajian kemarin. Kan lebih nyaman ya gitu. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ala kulli hal, ini adalah salah satu tanda hati itu berpenyakit atau tidak. Ya, hati itu berpenyakit atau tidak. Jadi kalau ada orang mendapati seperti itu, ini ya sih pembahasannya hal-hal yang syubhat aja. Kau pun tak tahu, aku pun tak tahu. Bagus, nggak usah dibahas. Kita tanya sama yang tahu aja nanti. Ya kan gitu, selesai. Kita tanya sama yang tahu aja. Daripada ente mentok, awak pun mentok kan gitu. Kita pending aja, tulis, kirimkan atau tanyakan kepada orang yang lebih ahli di bidang itu. Sama aja gitu kan, Ustadz juga kan bantah-bantah tentang apa? Tentang kopi. Sama-sama nggak hobi ngopi. Cerita tentang kopi gitu kan. Yang satu bilang pahit, yang satu bilang asem. Kan itu nggak menyelesaikan masalah gitu ya, Ustadz bahas kopi, ada yang pahit, ada yang asem gitu kan ya. Kalau didudukkan salah satu dari yang bicara itu memang pemain kopi kan itu kan ya. Oh, yang masuk Ustadz ini Robusta, ini maksudnya Arabica. Selesai permasalahan yang gitu. Ya begitu ya. Ala kulli hal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang perlu kita deteksi pada diri kita lah, terutama. Jadi kita harus deteksi kalau sudah sampai seperti itu, sukanya membahas-bahas hal yang tidak dalam ranahnya, suka berdebat, apalagi malas baca Quran, ini udah sakit nih hatinya nih kan. Harus cari obat gitu, cari vitamin. Cari segera untuk
mengurangi rasa sakitnya minimal, atau menyembuhkannya atau menghilangkan virus di dalam hati. Lalu yang ketujuh, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tanda hati yang sakit adalah takut berlebihan kepada selain Allah. Ya, al khaufu min ghairillah, takut kepada selain Allah Ta'ala. Dalam hal apapun ini, dalam hal apapun di mana kita memposisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, Anda menghadapi pimpinan, harus menentukan kalau pilih yang ini haram, pilih yang ini halal. Yang haram lanjut, yang halal resiko besar dari pekerjaan itu. Bos minta pilihan kita. Takut siapa? Takut kehilangan pekerjaankah? Atau takut kepada Allah Ta'ala? Kalau hatinya takut kepada Allah Ta'ala, itu nggak pakai mikir, jawabnya pakai iman, ya kan? Pekerjaan nggak di sini saja, rezeki nggak dari dia, ya kan? Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita bisa dapatkan dari manapun Allah Ta'ala inginkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar pada permasalahan yang dia hadapi, dan akan memberi rezeki kepada dirinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada seorang ulama yang bernama Al-Izz ibn Abdissalam. Suatu ketika dia berhadapan dengan seorang raja, ya kan? Di depan raja ini dia lantang sekali mengucapkan semua yang ingin dia ucapkan dalam rangka menasehati sang raja. Artinya dia ucapkan semua kezaliman-kezaliman yang terjadi, dan ia menyampaikan itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar kepada sang raja. Keluar dari ruangan, orang pada heran, karena raja, ya bagaimanalah, raja itu kan punya kuasa penuh, bisa saja selesai keluar dari majelis itu, tangkap, masukkan penjara, nggak usah keluar-keluar lagi, ya nggak usah nampakkan matahari lagi, gitu kan, selesai, atau sekalian dibunuh, gitu kan, bisa saja sang raja seperti itu. Tapi ketika ditanya begitu, wahai imam, apa kamu tidak takut resiko dari tingkahmu atau caramu berbicara begitu polos, begitu blak-blakan, ya, di hadapan raja kan begitu, menasihati dia dengan tegas-tegas saja begitu, gitu kan, nggak pakai basa-basi, langsung ini salah, ini salah, ini salah, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Apa kata beliau? Tasawwartu 'azamatallah fa asbaha 'indi kalhir. Saat mengucapkan itu, aku membayangkan tentang keagungan Allah Ta'ala, sehingga sang raja waktu itu terlihat seperti kucing bagiku. Masya Allah, gitu kan. Dia menggambarkan begitu Allah Ta'ala Maha Kuasa yang memiliki semua alam semesta ini. Jangankan dia, bahkan bumi beserta isinya, langit di seluruhnya itu semua milik Allah Ta'ala. Siapa pula dia? Jadi di hadapannya itu sang raja seperti kucing. Artinya beliau menggambarkan. Artinya apa? Begitulah hati orang-orang yang beriman. Tidak ada satupun yang dia takutkan kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Kecil semua di hadapannya jika dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita pupuk dalam diri kita. Benar-benar takut itu hanya kepada Allah Ta'ala. Takut kepada selain Allah itu hanya takut yang terkondisikan atau terkait dengan takut kepada Allah Ta'ala. Contoh misalnya apa? Takut durhaka kepada orang tua. Takut menyakiti hati orang tua, sehingga harus bersikap sopan, lemah lembut kepada orang tua. Kenapa? Karena takut dengan ancaman Allah Ta'ala kalau kita durhaka kepada orang tua. Jadi takutnya terkait dengan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluknya itu sendiri. Kenapa kita takut kepada pemerintah? Artinya harus jaga sikap segala macam. Itu sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Itu bukan takut, tapi karena Rasulullah perintahkan, dan ada ancaman bagi orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah, diancam, ya, termasuk dalam dosa yang besar. Maka atas dasar itulah kenapa kita kemudian taat. Ya, terkadang aneh gitu kan, takut. Jangankan penguasa kayak begitu. Kadang sebahagian orang melihat seragam coklat ataupun seragam hijau, jiper, ya kan. Jiper, pucat mukanya langsung melihat orang yang seragam hijau, seragam coklat. Tahu ya maksudnya ya? Polisi dan tentara. Ya, itulah. Ya kan gitu. Nah, gitu.
Ada seorang ya mungkin bawaan dari kecil mungkin karena sering ditakuti kan gitu kan. Masih ada polisi gitu ya. Kalau udah bawa kereta, padahal pakai helm, padahal udah bawa STNK, bawa SIM, udah lengkap ini kereta pun bagus. Tapi begitu lihat seragam itu langsung teng, muka pucat, keringat dingin kan itu kan. Kenapa? Takut tengok polisi kan gitu kan. Takut jumpa Pak polisi. Polisinya nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri ngatur lalu lintas kan gitu kan. Cuma dia yang ketakutan. Ya gitu kan. Apalagi di stop ya kan. Padahal di stop cuma mengucapkan salam saja mungkin kan, mungkin dikiranya kenal. Gimana lagi itu kan itu. Artinya begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ya Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan lau sahahta qalbak lam takhaf ahadan. Kalau kamu sudah sehatkan hatimu ya, kalau hatimu itu benar-benar sehat, kamu nggak akan takut kepada siapapun. Nggak akan takut kepada siapapun. Artinya bukan artinya dalam rangka nekat, berani ini dan itu, tidak. Artinya kalau selama bersesuaian dengan syariat Allah Ta'ala kita jalan, tapi selama itu bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala kita putuskan. Artinya benar-benar berani menyatakan halal-halal, yang haram-haram. Nggak peduli itu bagaimana nanti di kemudian harinya. Karena Allah Ta'ala keagungannya begitu besar di hadapan dirinya dibandingkan hanya makhluk-makhluknya yang lemah ini. Ya, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salah satu menunjukkan hati kita sedang sakit, yaitu tadi ada ketakutan kepada selain Allah Ta'ala, yang rasa takut itu tidak terkait dengan ketakutan kita kepada Allah Ta'ala. Takutnya aneh gitu kan, takutnya aneh. Takut gelap yang berlebihan kan gitu kan, jadi pantang mati lampu teriak-teriak ketakutan itu kan. Kenapa rupanya? Yang gitu kan, masuk ke studio sendirian kan, misalnya jam-jam habis maghrib, isya nggak ada orang gitu kan, sana ke studio takut gitu kan. Ada apa rupanya? Ada Habibie. Oh ada Habibie. Jomblo ya, angker kalau jomblo nih ya. Hal-hal yang seperti itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kepada anak-anak itu jangan diajari takutnya. Awas ada Pak polisi, awas ada ambulan, ada ini. Nah, ini orang tuanya salah. Tanamkan dari kecil kepada mereka takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka mau kemana pun, mereka dilindungi oleh Allah Ta'ala. Bayangkan seperti dulu kan pernah kita sebutkan tentang kisah Asma binti Abu Bakar kan, bagaimana dia mendidik putranya Abdullah bin Zubair tuh. Diajak ke tempat-tempat gelap, sengaja masuk ke rawa-rawa, mengajarkan kepada Abdullah bin Zubair bahwasanya dunia ini hanya begini saja. Perlindungan itu datang dari Allah Ta'ala. Kita takutnya cuma hanya kepada Allah Ta'ala. Makanya Abdullah bin Zubair pun tumbuh jadi anak yang gak pernah takut kepada selain Allah. Siapapun dia hadapi, selama dia masih benar, yang dilawannya adalah kebatilan, akan dihadapi. Gitu ya. Sampai akhirnya kan betul menjadi syahid ya, mati di tangan Hajjaj bin Yusuf ya kan. Seorang yang sangat zalim itu. Ya demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu ya tentang penyakit hati, tandanya salah satunya adalah takut kepada selain Allah. Jadi kalau masih ada seperti itu, ini butuh diobatin ini. Butuh diobatin, butuh belajar lagi, butuh lagi mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedelapan adalah wujudul ishq fi qalbi, yaitu ada cinta terlarang dalam hatinya. Cinta terlarang. Cinta terlarang. Kayak Ya judul kan? FTV Ustaz. Oh iya. Astagfirullah. Iya. Masih ingat ya? Kayak mana ending itu? Jadi kan Asal aja saya. Jadi cinta itu dalam bahasa Arab ada namanya mahabbah. Ya, kata hub itu cinta artinya. Tapi itu cinta yang lurus. Cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Islam, cinta kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, itu pakai hub. Nah, tapi kalau cinta kepada lawan jenis yang belum halal, nggak pakai hub. Ishq namanya. Itu ishqun. Ain, shin, dan qaf. Itu namanya cinta yang terlarang, yang tidak benar. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Karena manusia ini nggak pernah bisa lepas namanya menyukai sesuatu. Ya kan? Pastilah apa yang membuatnya nyaman, apa yang membuatnya satu frekuensi lah bisa dibilang begitu, dia akan mencintai hal itu. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Apakah cinta yang seperti ini dihalalkan atau diharamkan? Contoh misalnya kita lewat jenis ya, laki-laki mendapati ada wanita cantik jelita. Siapa yang mau bilang katakan
tidak mau kan gitu kan. Namanya cantik jelita. Semua pun mau kan gitu kan. Tapi beda pandangan yang didasari iman dengan pandangan yang didasari tidak dengan iman yang kuat. Kalau dia dipandang dengan iman, suka-suka, tapi tundukkan pandangan dan palingkan dari bayangan-bayangan seperti itu. Nah, beda dengan ketika muncul isyq ya, muncul isyq, mendapati wanita yang cantik, langsung terbayang-bayang, nggak bisa tidur, pengen jumpa, segala macam dilakukan demi mendapati si wanita itu, dan lain sebagainya. Ya, cinta yang terlarang juga, misalnya apa? Terlalu cinta kepada gadgetnya, wah baru beli HP canggih terbaru, suka kali. Gara-gara itu, ya kan? Gara-gara itu sholat lewat, ya kan? Anak nggak boleh pegang sentuh, marah ya kan? Istri jangan tengok-tengok, ini barang mahal, dan lain sebagainya. Gara-gara handphone yang dia sangat sukai ini, cintanya kepada Allah Ta'ala tergadaikan, cintanya kepada anak, kepada istri semua jadi rusak kan gitu. Jadi kan isyq namanya, cinta yang justru malah menjatuhkannya kepada perbuatan maksiat. Nah, ini yang perlu kita deteksi dalam diri kita. Ya. Karena kalau cinta itu hanya kepada Allah Ta'ala, takutnya hanya kepada Allah Ta'ala, dan dia mengembalikan semua perkara itu kepada Allah Ta'ala, nggak mungkin ada cinta seperti itu dalam hatinya. Ya, walaupun secara fitrah tidak bisa dihindari ya. Lihat baju bagus, lihat rumah bagus, kendaraan bagus, lawan jenis yang mempesona dan lain sebagainya, itu bukan hal yang bisa dihindari, tidak. Namun imannya akan membawanya untuk memalingkan itu. Bahwasanya cintanya kepada Allah Ta'ala, takutnya kepada Allah Ta'ala, dan mengembalikan semua perkara hanya kepada Allah Ta'ala, itu jauh lebih baik dibandingkan yang dia rasakan ini. Suka ini, ya udahlah, ini hanya sementara di dunia gitu kan. Memang betul wanita itu cantik, tapi bidadari yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita nanti di surga jauh lebih cantik lagi daripada itu, ya kan? Udah biarin aja di dunia, apalagi wanita-wanita yang tidak tidak berada di atas syariat Allah Ta'ala, membuka aurat dan lain sebagainya. Nah, itu ya, jadi bidadari lebih cantik lagi. Bahkan istri kita pun nanti kalau sama-sama masuk surga, cantiknya lebih cantik daripada bidadari lagi. Lewat lah kalau wanita bumi itu lewat. Secantik-cantik wanita bumi, kalau kentut bau juga kan? Bau juga perasaan. Pasti ya. Nah, kalau dia kentut di depan antum masih nampak cantik, udah turun sekian persen cantiknya itu. Itu wanita bumi kan gitu. Tapi kalau wanita surga nggak ada kentut lagi, makanya nggak ada kentut di surga. Maka cantiknya itu pol dia kan, cantiknya itu full dia, nggak ada lagi kurang-kurangnya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau kita ada hal-hal merasa suka terhadap sesuatu, palingkan itu, kembalikan kepada Allah Ta'ala ya. Kembalikan kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, hati-hati dengan rasa suka terhadap sesuatu yang rasa itu menjerumuskan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir contoh ciri-ciri hati yang sedang sakit adalah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Ya, wa la yata'atsar bimau'izatin. Dia tidak mengetahui apa saja perkara yang ma'ruf, tidak mau mengingkari perkara-perkara yang mungkar, dan tidak ada membekas bagi dirinya ketika menerima nasihat. Artinya apa? Hatinya sudah keras. Sakit ya, udah keras nih gitu ya. Jadi terhadap perkara yang ma'ruf kayak cuek, nggak peduli kan gitu. Diajak untuk melakukan perkara yang ma'ruf udah hambar gitu. Untuk perkara-perkara yang dia sudah hambar, atau memang nggak ada ilmunya tentang hal itu. Kemudian terhadap perkara-perkara yang mungkar, tahu itu mungkar tapi nggak ada pedulikannya, udah biar aja kan gitu. Tidak ada rasa minimal mengingkari perbuatan tersebut dan berdoa kepada Allah Ta'ala kiranya orang tersebut berubah atau kondisi itu berubah. Nah, berdoa minimal kan dia kalau tidak sanggup untuk merubahnya secara langsung, maka nasihati. Kalau nasihati pun nggak bisa, minimal mengingkarinya dengan hati, yaitu mendoakan semoga diberi hidayah, diberi petunjuk, atau dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu contoh begitu juga dia tidak mau menerima nasihat. Berat terima nasihat itu, seolah-olah seperti dipaksa makan racun ya, seperti dipaksa memakan sesuatu yang tidak dia sukai. Ini yang perlu kita perhatikan.
ya dalam hati kita. Kalau dinasehati ngamuan gitu kan. Memang betul terkadang betul seperti perkataan Imam Syafi'i, jangan nasihati saya di depan orang banyak atau nasihatmu tidak akan aku terima. Itu perkataan untuk adab bagi orang yang menasehati. Tapi bagi orang yang menerima nasihat, bukan berarti kalau ente dinasehati di depan umum jangan pernah terima. Gak gitu pesan Imam Syafi'i. Jadi itu pesan untuk orang yang menasihatinya agar lebih berakhlak lagi dalam menasihati orang. Tapi bagi yang menerima nasihat, terimalah nasihat dari siapapun, dimanapun, dan seperti apapun. Ya, walaupun yang menasihati mungkin umurnya di bawah kita. Walaupun yang menasihati mungkin baru kemarin sore. Ngajinya lamaan awal lebih senior kan gitu. Jabatannya di bawah awal, dia baru masuk kemarin, baru anak setahun di sini kan gitu. Dan lain sebagainya masih di bawah lagi. Tapi nasihat yang keluar dari dirinya betul atau enggak? Betul, terima. Ya, simple. Yang dia sampaikan betul atau tidak? Betul, terima. Simple, itu bagi kita yang menerima nasihat. Nah, begitu ya ikhwati fillah. Jadi jangan sampai hati itu benar-benar seperti berpenyakit. Nasihat pilih-pilih. Kalau si Fulan yang ngomong baru ku terima. Kalau kau yang ngomong, mau apapun dibilang nggak peduli. Ya, ini nggak betul ya. Nggak betul. Jadi nasihat itu dari manapun. Dari manapun ya. Walaupun sekalipun mungkin orang yang tidak kita sukai. Tapi yang dikatakan hak, ya hak. Al-haqqu ahaqqu ayyut taba'abih. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Ya, jadi siapapun dari manapun sumbernya, kalau dia benar, ya benar. Nah, kalau salah ya salah kan gitu. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang perlu kita deteksi dalam diri kita. Jadi ini ya, beberapa episode ini sudah kita bahas tentang itu tadi ciri-ciri hati yang sehat dan ciri-ciri hati yang sakit. Harapannya ini menjadi deteksi awal ya bagi diri kita bahwasanya hati kita sedang baik-baik saja atau hati kita sedang dirundung penyakit. Nah, insya Allah mulai pekan depan kita akan mulai masuk satu persatu poin-poin tentang penyakit-penyakit yang menyerang hati manusia. Sehingga dengan kita tahu, setelah kita tahu diagnosanya sedang sakit, nah tinggal deteksi lagi sakit apa ini kan gitu. Sakitnya sakit apa? Sehingga tahu obatnya nanti apa. Nah, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim.